beranjak ke C4 ini soalnya lebih rumit sedikit karena C4 sifatnya adalah menguraikan ciri-ciri, menguraikan suatu topik menjadi bagian-bagiannya. Nah, soal untuk C4 dengan tema rumput adalah seperti ini. Diketahui ada dua rumput, rumput liar dan rumput alang-alang. Jelaskan perbedaan rumput liar dan rumput alang-alang ditinjau dari jenis akarnya dan sistem respirasinya. Nah, soal tersebut merupakan level soal C4, soalnya sudah level lebih sulit daripada C1 sampai C3. Nah, dengan soal seperti itu kita menjawabnya butuh memecah bagian-bagian dari sifat-sifat kedua rumput. Nah, maka kita bisa tahu rumput liar sistem respirasinya seperti apa, jenis akarnya seperti apa. Rumput alang-alang sistem respirasinya seperti apa, jenis akarnya seperti apa. Maka kedua hal ini sudah kita pecah-pecah ke dalam sifat-sifatnya, baru bisa dibandingkan. Itu adalah merupakan ciri-ciri umum dari soal C4. Untuk kali ini biar mudah ya kita analogikan dengan soal tema rumput. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah evaluasi pendidikan kimia untuk topik taksonomi Bloom sudah sampai ke jenjang menganalisis atau analyzing. Ini termasuk untuk jenjang C4. Nah, apa sih ciri-ciri dari soal C4 ini? Pasti ada faktor menguraikan permasalahan atau objek dalam soal ke dalam unsur-unsurnya. Kemudian unsur-unsur itu dicari keterkaitannya apa dari struktur besarnya. Aktivitas dari soal yang sering kita temui itu adalah membedakan, differentiating. Jadi membedakan pasti ada dua hal yang disebutkan, kemudian dibedakan. Nah, dua hal itu untuk membedakan pasti kita akan menguraikan ciri-ciri dari dua hal tersebut ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Sama seperti pada analogi tadi ya, kita membedakan antara rumput liar dan rumput alang-alang ditinjau dari sistem respirasinya maupun dari struktur akarnya. Kemudian aktivitas yang kedua yakni mengatur atau mengorganizing. Seperti dalam organisasi, pasti organisasi itu terbagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, bagian-bagian ini kita akan melakukan organisasi ya, sehingga kita bisa menentukan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Nah, yang terakhir adalah menemukan pesan tersirat atau attributing. Nah, di sini untuk attributing kita diberikan semacam clue ya. Jadi ada sebuah cerita atau sebuah artikel, kemudian kita disuruh menentukan pesan tersiratnya apa. Kemudian kata kerja operasional yang sering kita temui ya, ini adalah memberikan persamaan atau perbedaan dari dua hal atau lebih. Kemudian soal menginstruksikan untuk memberikan rincian analisisnya. Kemudian soal meminta untuk kita memberikan alasan mengapa suatu hal bisa terjadi, mengapa konsep ini seperti ini. Untuk lebih pahamnya, langsung kita ke dalam contoh soal. Soal ini punya kata kunci yaitu berdasarkan tipe senyawanya, dan ada dua hal yang dibandingkan, yakni alum dan diethylseng. Nah, maka soal ini adalah membedakan antara alum dan diethylseng berdasarkan tipe senyawanya. Nah, di sini pasti diberikan opsi ciri-ciri alum seperti apa, ditinjau dari titik didihnya, kemudian yang B ditinjau dari kelarutannya, yang C ditinjau dari bilangan koordinasinya, yang D ditinjau dari kepolarannya, yang E ditinjau dari tekanan uapnya. Nah, maka soal ini masuk kategori C4 karena punya aktivitas membedakan dua hal berdasarkan faktor tertentu. Maka bisa kita simpulkan bahwa soal ini merupakan soal C4 karena ada aktivitas membedakan ya. Oke, saya kira cukup jelas untuk soal ini. Lanjut ke soal berikutnya.
Di sini ada beberapa pernyataan dalam satu soal. X dan Y adalah senyawa karbon, pernyataan 1. Kemudian X bereaksi dengan natrium membentuk gas hidrogen, pernyataan 2. X dan Y dapat bereaksi membentuk ester, 3. X dapat juga menjadi Y jika direaksikan dengan K2CR2O7 dalam media asam, 4. Kita disuruh untuk menentukan apa itu senyawa X. Maka ada 4 bagian dalam satu struktur besar. Maka di sini aktivitas yang harus kita lakukan adalah mengorganisasi keempat pernyataan tersebut untuk digunakan menjawab pertanyaan senyawa X adalah. Maka soal ini mempunyai aktivitas keempat dalam hal mengorganisasi. Soal ini bisa kita jawab jika kita dapat mengorganisasi keempat pernyataan menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka sebenarnya di sini bisa kita lihat bahwa ada aktivitas C1, yakni mengingat senyawa karbon, nama-namanya ester, kemudian ada K2CR2O7, kemudian memahami reaksi X dengan natrium membentuk gas hidrogen, ini termasuk reaksi apa, dan ada mengaplikasikan, ada X dan Y dapat bereaksi membentuk ester. Nah, maka dengan segala aktivitas C1 sampai C3 itu kita organisasikan untuk menjawab soal C4 ini. Baik, contoh selanjutnya ini hampir sama dengan contoh sebelumnya. Ini kita juga mengorganisasi beberapa pernyataan, namun ini dibagi atau dipisahkan dengan koma ya. Senyawa organik berwujud cair pada suhu kamar, koma 1, berbau khas 2. Nah, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi ada 5 pernyataan yang harus kita organisasi untuk menjawab soal utama. Di sini pasti ada aktivitas mengingatnya. Seperti ini sering digunakan sebagai pelarut dalam industri. Ini merupakan mengingat kegunaan. Kemudian ada yang memahami ciri-ciri C2. Ya, organik ini wujudnya cair, berbau khas. Reaksi tolerance tidak menghasilkan endapan mengilat menyerupai cermin. Juga ada aplikasinya jika direduksi menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, maka beberapa aktivitas C1 sampai C3 organisasi untuk menjawab pernyataan. Maka ada faktor C1 sampai C3 yang harus kita organisasi untuk menjawab pertanyaan soal ini. Nah, apakah soal C4 hanya berlaku pada soal konseptual? Tidak. Ada banyak sekali soal yang melibatkan angka atau algoritmik juga masuk kategori C4. Contohnya seperti ini. Berikan data potensial reduksi 5 data, kemudian berdasarkan data tersebut logam yang paling mudah terbentuk di katode adalah, maka kita sebenarnya menemukan pesan tersirat dari kelima data ini. Nah, logam yang mudah terbentuk di katoda, maka kita harus mengingat C1. Di katoda itu apa? Terjadi reaksi apa? Terjadi reaksi reduksi. Kemudian kita memahami reduksi itu reaksinya seperti apa. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau menangkap elektron. Nah, di sini semuanya menangkap elektron. Kemudian kita mengaplikasikan ke dalam suatu reaksi. Kalau reaksinya positif artinya apa? Kalau reaksinya negatif artinya apa? Nah, jadi dari aktivitas C1 sampai C3 kita gunakan untuk menjawab pertanyaan soal ini. Kita mengorganisasikan C1 sampai C3. Nah, baik, itu adalah beberapa contoh soal kimia yang termasuk kategori C4 ya. Jadi ada beberapa aktivitas, ada ciri-ciri yang bisa kita tentukan supaya kita bisa menentukan, menjudge bahwa soal ini adalah